Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama kating saya sendiri, saudara Kakak Wahyudi yang telah lulus sebagai wisuda MSP tahun kemarin. Baik Kak, di sini saya akan mewawancarai Kakak dengan pertanyaan sedikit yang ingin saya tanyakan. Eh, Menurut Kakak itu apa itu prodi MSP dan prospek kerjanya itu bagaimana itu Kak? Oke, kita bicara MSP. MSP sendiri manajemen sumber daya perairan. Suatu program studi yang juga terdapat di Universitas Trunojoyo Negara, di mana terbentuk pada tahun 2016. Saya merupakan angkatan keempat dari program studi ini, dan alhamdulillahnya tahun ini, tepatnya sebelum bulan puasa kemarin, saya lulus, alhamdulillah. Nah, kalau kita bicara MSP ini merupakan sebuah program studi yang berbeda dengan program studi yang lain, di mana kalau orang tidak paham akan MSP, bahkan saya pun dulu ketika menjadi maba, bahkan ketika baru lolos tes untuk masuk di perguruan tinggi, yang saya pahami MSP itu adalah sebuah program studi yang belajar hanya tentang perairan saja, gitu. Tidak lebih dari itu. Nyatanya ketika saya masuk dalam program studi ini, belajar di program studi ini, ada 3 kebidangan yang kita pelajari. Ada kebidangan perairan, konservasi, dan perikanan, di mana di 3 kebidangan tersebut ini mempunyai tujuan masing-masing sesuai dengan apa harapan dari pendiri-pendiri MSP. Dan perlu kita ketahui, di dalam hal ini, di perairan kita mempelajari semua jenis perairan. Ada perairan tawar, asin, dan payau. Sedangkan di konservasi selama saya menjadi mahasiswa, itu kebanyakan teman-teman melakukan kegiatan konservasi itu di areal mangrove. Kenapa alasannya? Karena memang di kawasan mangrove ini banyak hal-hal yang saling berkaitan, baik itu dengan perikanan, perairan, di konservasi fokusnya. Cuma hanya saja ada beberapa orang yang memang beberapa mahasiswa kemarin untuk kegiatan konservasi ya pindah, bukan hanya belajar di mangrove, tapi kita ke terumbu karangnya lagi, ke kawasan pesisirnya, dan perairan kita sekarang mulai belajar itu juga, belajar bagaimana di perairan kondisi budidaya, gitu. Begitu. Kalau untuk prospek kedepannya, sebenarnya khususnya pastinya mahasiswa pengennya prospek kerja ya. Kalau bicara pekerjaan untuk saat ini, sebuah program studi itu tidak menentukan kemana kamu harus bekerja ya. Tidak semua siapa program studi apapun tidak menentukan kemana kita setelah lulus harus bekerja, Tidak berpatokan. iya. Jadi jurusan itu tidak menjadi patokan kamu harus kerja apa. Hanya saja secara keilmuan kita nantinya kita bicara prospek kerja, banyak teman-teman alumni angkatan 2016, 17, dan 18 itu banyak bekerja di kebidangan kita sendiri gitu. Ya kalau kita belajar banyak nih ya, omong-omongannya teman-teman ya, ketika kita fokus di lab, nah banyak teman-teman yang belajar di analis lab, khususnya di kegiatan budidaya udang faname. Karena kenapa? Sekarang udang faname merupakan salah satu komoditas yang memang gencar-gencarnya dikembangkan. Lagi tinggi-tingginya. Iya kan? Lagi gencar-gencarnya dikembangkan. Nah, banyak teman-teman lulusan MSP ini yang berusaha untuk bekerja di situ, terutama di bidang analis lab. Dan juga banyak teman-teman yang belajar di asisten teknisi dan juga di beberapa kebidangan khususnya di udang gitu. Jadi banyak gitu. Nah itu, meskipun kita tidak belajar budidaya pun hanya di dasar. Jadi itu adalah sebuah pandangan bahwasanya suatu program studi ataupun suatu kejuruan itu tidak menjamin kamu harus kerja apa. Jadi prospek kerjanya itu luas.
prospek kerja kita itu luas gitu loh. Tergantung Ya, kitanya sendiri. tergantung bagaimana cara kita menguasai keilmuan gitu. Di mana di kita sendiri itu ya belajar pemetaan tuh, ya kan? Terus belajar dasar-dasar budidaya juga ada. Baik, terus biologi laut, kita belajar biologi laut. Kegiatan-kegiatan konservasi juga banyak di kita. Jadi keilmuan kita itu banyak. Ada juga salah satu mata kuliah yang memang itu sebenarnya bagus, kayak analisis dampak lingkungan AMDAL. Ketika kita menguasai mata kuliah tersebut dan kita bisa belajar lebih mendalam, nanti kita bisa menjadi analis AMDAL gitu. Jadi prospek kerja kita itu lebih luas Dan manfaatnya juga banyak. Manfaatnya juga banyak. Sedikit lagi ya, mau nanya, untuk kakaknya sendiri kan sudah lulus gitu, jadi alumni MSP sendiri, dan pastinya sudah bekerja kan. Untuk kerja kakak itu sekarang itu apa, dan apakah itu berkaitan dengan prodi kita apa gimana itu? Oke, kalau bicara pekerjaan saya ya, saya alhamdulillahnya sudah bekerja, meskipun itu bukan pekerjaan tetap. Kenapa saya mengatakan bukan pekerjaan tetap? Karena pekerjaan itu hanya sekedar anggapan saya itu adalah sampingan. Cuma kalau bicara keterkaitan keilmuan saya dengan pekerjaan saya, itu tidak terlalu banyak keterkaitan, karena memang saya pekerjaannya lebih ke analis data. Jadi saya mengelola suatu data, terutama di data-data, bukan terutama sih, memang pekerjaan saya itu mengelola data di masyarakat. Jadi bicara keilmuannya, ada sedikit keilmuan di situ yang saya pelajari di MSP. Kalau teman-teman di sini belajar di MSP UTM ya, ada yang namanya mata kuliah statistika. Statistika gitu. Dimana statistika itu belajar bagaimana backup data Excel, di situ belajar. Pekerjaan saya lebih ke situ. Jadi ya banyak gitu. Ada. Kalau bicara keterkaitan tidak terlalu banyak, tapi ada gitu loh. Jadi di sini kan juga kita belajar bahwasanya ya keilmuan di MSP itu luas gitu. Ada keterkaitannya walaupun sedikit ya. Meskipun sedikit. Baik ya. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya tanyakan ya. Kurang lebihnya terima kasih ya untuk wawancaranya. Good for the conclusion, namely management of aquatic resources is a study program in which it studies their fields, namely waters, conservation, and fisheries, where from the three fields have their respective goals. In the waters themselves, learn types of water from fresh, brackish, and salty, and learn about aquaculture in the waters. Conservation mostly studies areas near mangrove because many things are related there. But from that, not only studying mangroves but also getting more like the coral reefs and coastal areas. The MSP's jobs prospects are many such as laboratory analysis in Vietnamese shrimp farming activities, technician assistant, and some with which especially in shrimp farming, AMDAL analysis in there, and there are still many and broad prospects for future work. Thanks, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.